Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 598 Zuo Ling'er. Ini adalah bab kelima yang rutin kami terbitkan minggu ini, para pembaca. Selamat datang di Patreon saya. Suasana yang tadinya tenang tiba-tiba menjadi tegang. Aura pembunuh yang terpendam membuat Jiang Chen dan yang lainnya merasa tidak nyaman meskipun aura itu tidak ditujukan kepada mereka. Jika tebakanku tidak salah, mereka sedang bersiap untuk memulai pembunuhan untuk upacara doa besok. Jiang Chen menebak. Besok adalah kesempatan yang sempurna untuk menyiapkan penyergapan untuk membunuh seseorang selama upacara doa. Sepertinya kepala biara Yuan Ming belum menyadarinya. Haruskah kita memberitahunya? Kata tiran. Kita tidak bisa memberitahu siapapun karena itu juga akan membuat pembunuh itu waspada. Dia mungkin musuh keluarga Zuo sejak lama. Keluarga Zuo adalah salah satu kelas sosial tinggi di kota Yuan yang karena mereka mampu membangun biara di sini. Jadi menurutku keluarga Zuo harus memiliki semacam tindakan pencegahan untuk upacara besar seperti itu. Jiang Chen melambaikan tangan kanannya ke arah Tyron, menyiratkan bahwa itu adalah ide yang buruk. Selama malam yang sunyi, tidak ada sedikit pun upaya pembunuhan. Jiang Chen tidak meragukannya sekarang, alasan mengapa aura ini disembunyikan secara rahasia adalah karena penyerang sedang menunggu kesempatan untuk menyerang. Jika dia menargetkan mereka atau biara, dia akan muncul lebih awal daripada tetap diam dan bersembunyi sepanjang malam. Asteris sial, asteris sial, asteris sial. Bunyi lonceng besar bergema saat fajar menyingsing. Sinar matahari yang hangat menyinari sebidang tanah yang luas, cahaya yang menyinari beberapa bagian biara terpantul dari bangunan, seolah-olah lapisan perisai emas telah menutupinya. Bunyi lonceng besar itu berlangsung lebih lama dari biasanya. Itu karena hari ini merupakan hari istimewa, hari upacara doa tahunan. Yuan Tong datang sendiri untuk mengundang Jiang Chen dan teman-temannya. Ketiganya mengikutinya ke depan aula besar dan berdiri di samping sekelompok biksu, menunggu kedatangan anggota keluarga Zuo. Tak lama kemudian, awan yang harmonis muncul di langit. Di atas awan, ada 7 hingga 8 orang berdiri, masing-masing mengenakan jubah dengan ki yang kuat yang menunjukkan kebangsawanan. Orang yang berdiri di paling depan adalah seorang gadis kecil yang baru berusia sekitar 12 tahun. Dia mengenakan pakaian yang cemerlang dan rambutnya diikat dengan 2 ekor kuda, kulitnya putih seolah-olah terbuat dari batu giok putih. Dia tampak cantik dalam pakaiannya dan memiliki wajah yang cantik, atribut seorang permaisuri kota. Dia menarik. Bukan hanya karena wajahnya yang rupawan, tetapi juga karena nilainya. Seorang gadis semuda dia telah mencapai Raja Tempur kelas 9, dia terlahir abnormal. Ya Tuhan! Anak ini adalah Raja Tempur kelas 9. Apakah aku salah lihat? Mata Tyron membelalak, tidak percaya dengan apa yang baru saja dilihatnya. Seorang Raja Tempur kelas 9 di usia 12 atau 13 tahun. Hanya ada beberapa orang seperti dia di benua ini. Dia pasti sudah mulai berkultivasi saat dia masih dalam kandungan ibunya. Ini adalah putri guru Zuo, Zuo Ling'er. Dia berusia 12 tahun ini dan telah mencapai Raja Tempur tingkat 9, dia dikenal sebagai seorang jenius di kota Yuanyang. Kepala biara Yuan Ming mulai menjelaskan. Kata-katanya penuh dengan kegembiraan dan kehormatan. Memiliki seorang jenius muda yang cemerlang dalam keluarga Zuo benar-benar sesuatu yang patut dibanggakan. Sebenarnya, seorang Raja Tempur kelas 9 yang semuda dia, tidak hanya akan menjadi seorang jenius di kota Yuanyang, tetapi juga di seluruh benua. Keluarga Zuo sangat beruntung memiliki seorang jenius seperti itu. Kata Jiang Chen. Zuo Ling'er dan keluarganya mendarat di luar biara. Ada aturan bahwa mereka harus berjalan di luar hingga ke dalam biara, mereka tidak diperbolehkan melakukan hal sebaliknya, yaitu mendarat di bagian dalam biara. Aturan itu dibuat untuk menunjukkan rasa hormat kepada guru besar Ranfeng. Master Zuo dan seorang tetua yang keduanya adalah Kaisar Tempur kelas 1 telah pergi menyendiri. Upacara doa hari ini akan dipimpin oleh jenius keluarga Zuo. Merupakan kehormatan bagi keluarga untuk memilikinya mewakili keluarga Zuo dan dia akan menjadi yang paling memenuhi syarat untuk memimpin upacara di hadapan Master Besar Ranfeng. Zuo Ling'er adalah seorang Raja Tempur kelas 9, bersama dengan 7 orang lainnya, 3 di antaranya setingkat dengannya dan 4 lainnya adalah Raja Tempur kelas 8. Kombinasi para kultivator dalam satu kelompok ini sangat mengesankan di kota Yuanyang. Provinsi Yu lebih besar dari Provinsi Liang, dengan banyak kekuatan besar dan Kaisar Tempur. Itu tidak sebanding dengan Istana Asura di Provinsi Liang. Zuo Ling'er melompat ke arah kepala biara Yuan Ming dan memeluknya setelah melangkah masuk ke dalam biara. Paman, Ling'er sangat merindukanmu. Tubuh gadis ini tampak kurus dan lemah, tetapi tenaganya luar biasa kuat. Setelah menggoyang-goyangkan pamannya selama 2 ronde, pamannya hampir kehilangan keseimbangan. Kecil, jangan main-main, ini biara. Kepala biara Yuan Ming menatap Zuo Ling'er dengan penuh kasih sayang. Meskipun ia telah menjadi seorang biarawan, ia tidak dapat menahan rasa sayang yang mendalam kepada keturunan keluarga Zuo ini.
Weh, mengapa ada begitu banyak orang luar di sini hari ini? Zhuo Ling'er melirik Jiang Chen dan Big Yellow dengan heran. Dia tidak menyadari keberadaan Tyrant. Ini karena hanya biksu dari biara Ranfeng yang tinggal di sana. Jiang Chen dan Big Yellow bukanlah biksu, mereka tertangkap matanya sejak awal dan yakin bahwa mereka adalah orang luar. Mereka adalah tamu. Ling'er, pergilah, berlutut dan bersujud di hadapan guru besar Ranfeng. Aku akan memperkenalkan mereka kepadamu nanti, aku yakin kamu akan senang mengenal mereka. Kata kepala biara Yuan Ming. Baiklah. Zhuo Ling'er menyembunyikan senyumnya dan kembali ke wajah seriusnya. Dia melangkah lebar menuju patung itu. Dia baru berusia 12 tahun, tetapi dia jauh lebih bijaksana daripada anak-anak lain yang seusia dengannya. Jika dia tidak memenuhi syarat, keluarga Zhuo tidak akan mengizinkannya untuk mewakili keluarga dan memimpin upacara penting ini. Asteris ledakan, asteris. Ketika Zhuo Erling melangkah pertama kali dan hendak melangkah kedua, terdengar suara gemuruh seperti guntur di luar, yang mengguncang seluruh gunung. Akhirnya muncul juga. Jiang Chen menyipitkan matanya. Pembunuhan yang direncanakan itu ditujukan untuk keluarga Zhuo atau mungkin hanya untuk Zhuo Ling'er. Kemarin Jiang Chen tidak dapat memahami maksud sebenarnya dari pembunuhan itu, tetapi setelah melihat Zhuo Ling'er hari ini, semuanya menjadi masuk akal baginya sekarang. Bakat luar biasa seperti dia harus disingkirkan untuk menyingkirkan segala rintangan di masa mendatang. Siapa ini? Wajah kepala biara Yuan Ming berubah serius dan berteriak. Asteris wis asteris asteris wis asteris asteris wis. Begitu suara kepala biara Yuan Ming menghilang, siluet orang-orang yang berbeda terbang keluar dari berbagai arah menuju biara. Ada sekitar 20 orang. Mereka semua adalah raja tempur tingkat tinggi, yang terlemah setidaknya kelas 8 tetapi kebanyakan dari mereka adalah kelas 9. Haha, sepertinya hari ini akan menjadi saat terakhir upacara doa tahunan keluarga Zhuo. Seseorang tertawa. Dia tampak berusia 40-an atau 50-an, dia memiliki tubuh yang kekar di balik pakaian hitamnya. Bagian yang menakutkan dari dirinya adalah tingkatannya, Kaisar Tempur kelas 1. Ada Kaisar Tempur kelas 1 dan puluhan Raja Tempur kelas 9 dan puluhan Raja Tempur kelas 8. Itu adalah tim yang menakutkan. Bagi keluarga Zhuo, yang bahkan belum memiliki satu pun Kaisar Tempur kelas 1, itu akan menjadi tragedi yang menghancurkan. Kong Yan, apa maksud semua ini? Seorang tetua keluarga Zhuo berteriak, kemarahan memenuhi wajahnya. Apa maksudnya? Kau pikir aku di sini untuk menghabiskan waktuku mengobrol denganmu, keluarga Zhuo? Semua area spasial di sini disegel. Kalian semua harus mati di sini. Kong Yan mengumumkan tanpa berusaha menyembunyikan niatnya yang sebenarnya. Ada dua kekuatan besar di kota Yuanyang, yaitu keluarga Zhuo dan keluarga Kong. Seperti kata pepatah, gunung tidak akan pernah muat untuk dua harimau, kedua keluarga ini telah lama berkonflik, tetapi keluarga Kong tidak pernah bermaksud untuk menyerang biara Ranfeng sebelumnya. Inilah alasan mengapa keluarga Zhuo mengizinkan Zhuo Ling'er untuk memimpin upacara doa. Mereka tidak menyangka bahwa keluarga Kong akan melancarkan serangan mendadak ke biara, dan mereka membawa Kaisar Tempur kelas 1 bersama mereka. Adapun Raja Tempur, hanya beberapa dari mereka yang merupakan anggota keluarga Kong, sebagian besar dari mereka mungkin disewa untuk bergabung dalam pertempuran. Kamu sama saja seperti biasanya. Sepertinya kamu sudah menyiapkan penyergapan sebelum ini, hanya untuk menyerang BBR. Zhuo Ling'er menunjuk ke arah Kong Yan dan berkata, tidak seperti yang lain, BBR adalah orang yang kejam, gadis-gadis tidak diperbolehkan berkelahi. Kakak, si jenius kecil dari keluarga Zhuo. Kamu tumbuh dengan cepat, membuat keluarga Kong merasa terancam. Selain itu, Sekte Nebula sedang merekrut murid, mereka hanya memiliki 2 kuota di kota kita, jadi hanya 2 orang yang bisa masuk dari kota Yuanyang. Begitu kamu mati, aku tidak hanya menghapus potensi ancaman, aku juga bisa merebut 2 kuota itu. Kong Yan tersenyum jahat. Rupanya, keluarga Kong telah mempersiapkan diri untuk hari ini. Mereka diberitahu bahwa Kaisar Tempur dari keluarga Zhuo telah pergi untuk mengasingkan diri, oleh karena itu mereka akan dapat menyingkirkan Zhuo Ling'er di biara Ranfeng. Mata Jiang Chen berbinar ketika dia mendengar tentang perekrutan murid oleh Sekte Nebula, dia akhirnya menemukan kesempatannya. Terlalu kasar. Mata kepala biara Yuan Ming penuh amarah. Kalian, keluarga Kong, benar-benar licik untuk melakukan kesalahan seperti itu. Ini adalah tanah suci Sekte Buddha, jangan berani-berani menodainya. Persetan denganmu. Tanah suci apa yang kau bicarakan? Aku di sini agar biara dan semua yang ada di sini dihancurkan. Setelah memperoleh 2 kuota murid di Sekte Nebula, seluruh kota Yuan yang akan menjadi milik keluarga Kong kita. Segera, kekuatan keluarga Kong akan setara dengan kekuatan-kekuatan besar di Provinsi Yu. Kong Yan sangat sombong, hari ini, dia tidak akan membiarkan siapapun dari biara lolos dari kematian mereka. Pergi. Hancurkan biara ini. Kong Yan berteriak.
Para raja tempur melepaskan aura mereka. Salah satu raja tempur kelas 9 dari keluarga Kong menghancurkan bagian-bagian dan dekorasi aula besar dan menginjak kepala patung guru besar Ran Feng dengan kakinya yang besar. Haha, kalian semua memuja seorang pendeta tua, ini sangat konyol. Dia mengejek. Asteris ledakan, asteris. Lautan amarah tiba-tiba keluar dari tubuh Tyrant dan melesat ke segala arah. Kedua matanya memerah dan menatap salah satu anggota keluarga Kong yang menginjak kepala tuannya. Dia telah melewati batas Tyrant, itu sama sekali tidak dapat diterima. Turunkan pantatmu dari patung itu sekarang juga, atau aku akan membiarkanmu mati kesakitan. Suara Tyrant sedingin es, kata-katanya membawa aura pembunuh yang mengerikan.